Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mira Marlina dari kelas PMHB Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas praktikum komputer yang dibimbing oleh Bapak Opik Rozikin, MH. Berikut profil video jurusan perbandingan mazhab dan hukum yang saya buat. Yang pertama ada sejarah prodi. Prodi perbandingan mazhab dan hukum secara resmi berdiri pada tanggal 4 Juli 1996 melalui surat keputusan Rektor IAIN Sunan Gunung Jati Bandung SK nomor IN-0-PP-00-17-1996 dengan nama Perbandingan Mazhab dan Hukum. Kemudian diubah menjadi Perbandingan Mazhab melalui Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1429 tahun 2012 tentang penataan program studi di perguruan tinggi Islam. Di mana perbandingan mazhab dan hukum ini adalah salah satu jurusan di perguruan tinggi yang menuntut adanya kajian yang lebih bersifat akademik dengan adanya fakta di masyarakat di mana para pengikut mazhab banyak yang mengikuti mazhabnya secara emosional. Dan dengan adanya upaya dari berbagai dunia Islam untuk menjadikan fikih sebagai kanun yang berlaku dan mengikat kawasan tersebut. Kanun sendiri adalah kumpulan hukum yang diuraikan oleh para ahli ilmu hukum. Dan yang selanjutnya ada visi dan misi. Visi perbandingan mazhab dan hukum yaitu menjadi program studi yang unggul dan kompetitif dalam bidang perbandingan mazhab dan hukum yang berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di Asia Tenggara pada tahun 2025. Misi perbandingan mazhab dan hukum yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dalam bidang perbandingan mazhab dan hukum yang profesional, akuntabel, integral, dan berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional maupun regional di kawasan Asia Tenggara dalam rangka penguatan pembangunan nasional. Yang kedua, yaitu menyelenggarakan penelitian dan kajian ilmiah di bidang perbandingan mazhab dan hukum yang berkualitas dan implementatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkualitas dan bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa praktik beristihad dan berfatwa serta penyuluhan hukum dalam rangka pemberdayaan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan. Yang keempat, yaitu menyelenggarakan tata kelola program studi perbandingan mazhab yang transparan, efektif dan efisien yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneur. Dan yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan perbandingan mazhab yang pertama yaitu terciptanya pendidikan tinggi di bidang ilmu perbandingan mazhab dan hukum yang profesional, akuntabel, integral, dan berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional maupun regional di kawasan Asia Tenggara dalam rangka penguatan pembangunan hukum nasional. Yang kedua, terciptanya hasil-hasil penelitian dan kajian ilmiah di bidang perbandingan mazhab dan hukum yang berkualitas dan implementatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkualitas dan bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat. Yang ketiga, terciptanya aktivitas pengabdian kepada masyarakat berupa praktik beristihad dan berfatwa serta penyuluhan hukum dalam rangka pemberdayaan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan. Yang keempat,
terciptanya tata kelola program studi perbandingan mazhab yang transparan, efektif dan efisien yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneur. Lalu yang selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Yang pertama yaitu ada Bapak Dekan, yaitu Bapak Dr. Fauzan Ali Rashid, MSI. Selanjutnya ada Bapak Wakil Dekan 1, yaitu Bapak Dr. Haji Sahrul Anwar, MAG. Yang selanjutnya yaitu ada Bapak Wakil Dekan kedua, yaitu Bapak Dr. Haji Ateng Rohendi, MPD. Yang selanjutnya itu ada Bapak Wakil Dekan ketiga, yaitu Bapak Dr. Haji Aden Rosadi, MAG. Selanjutnya ada Bapak Ketua Laboratorium, yaitu Bapak Hari Yuniardi, MAG. Selanjutnya ada Bapak Kepala Bagian TU, yaitu Bapak Dadang Buyamin, SAG, MM. Selanjutnya ada Bapak Kasubag Umum dan Kepegawaian, yaitu Bapak Ramdan Budiana, SAG. Selanjutnya ada Ibu Kasubag Akemah, yaitu Ibu Lili Suryana, MM. Selanjutnya ada Ibu Kasubag Keuangan, yaitu Ibu Tati Patnasih, MAG. Lalu selanjutnya ada Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dari Fakultas Syariah dan Hukum. Yang pertama yaitu ada Prodi Hukum Keluarga yang diketuai oleh Bapak Haji Burhanuddin, SAG, MH, serta sekretaris jurusannya yaitu Ibu DRA Siti Nurpatoni, MAG. Yang kedua yaitu Hukum Ekonomi Syariah yang diketuai oleh Bapak Dr. Jainuddin, MAG, serta sekretaris jurusannya yaitu oleh Ibu Dr. Haji Nani Nuraini, MAG. Dan yang ketiga ada Hukum Tata Negara yang diketuai oleh Bapak Dr. Haji Hairul Saleh, MAG, serta sekretaris jurusannya yaitu Bapak Ridwan Eko Prasetyo, SHI, MH. Dan yang keempat ada Hukum Pidana Islam yang diketuai oleh Bapak Encang Arif Faizal, MAG, serta sekretaris jurusannya yaitu Bapak Yusuf Azaji, SAG, MA. Dan yang kelima yaitu ada Prodi Ilmu Hukum yang diketuai oleh Bapak Dr. Haji Utang Rosidin, SH, MH, serta sekretaris jurusannya yaitu Bapak Muhammad Khalid, SH, MH. Dan yang terakhir yaitu Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang diketuai oleh Bapak Dr. Ayi Yunus Rusyana, MAG, serta sekretaris jurusannya yaitu oleh Bapak Haji Yayan Hairul Anwar, MAG. Tugas dari dekan tersendiri yang pertama yaitu terlaksananya pengembangan fakultas sesuai kebutuhan stakeholder. Yang kedua, tersusunnya rencana induk pengembangan fakultas untuk 4 tahun mendatang. Yang ketiga, terwujudnya program kerja yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan fakultas. Yang keempat, tercapainya pembangunan image fakultas melalui jalinan kerjasama dengan perguruan tinggi, instansi, dan lembaga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima yaitu terlaksananya Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara optimal. Yang keenam, terlaksananya proses pendidikan di fakultas sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Yang ketujuh yaitu terwujudnya peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pengiriman studi lanjut dengan jumlah yang sesuai dengan rencana induk pembangunan fakultas. Dan yang terakhir yaitu terlaksananya islamisasi kampus di tingkat fakultas. Sedangkan dari tugas dekan pertama yaitu dalam bidang akademik. Dan tugas dekan kedua yaitu dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Serta yang terakhir
ada tugas dekan ketiga, yaitu dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama serta alumni. Dan yang selanjutnya yaitu ada dosen pengajar dari salah satu kelas PMHB. Yang pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Koko Komarudin, MPD, dosen mata kuliah Ulumul Quran. Yang kedua, ada Bapak Dr. Haji Suherman, SH, MSI, dosen mata kuliah Pancasila. Yang ketiga, ada Bapak Profesor Dr. Najib, MAG, dosen mata kuliah Ulumul Hadis. Yang keempat, ada Bapak Dr. Andes Encang Saifuddin, MAG, dosen mata kuliah Ilmu Akhlak. Yang kelima, ada Bapak Dedi Supriyadi, MAG, dosen mata kuliah Bahasa Inggris. Yang keenam ada Bapak Buyamin Faisal, SS, MPD, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang ketujuh ada Bapak Dr. Ai Yunus Rusyana, MAG, dosen mata kuliah Ilmu Filsafat. Yang kedelapan ada Bapak Dr. Haji Yayan Hairul Anwar, MAG, dosen mata kuliah Ilmu Tauhid. Yang kesembilan ada Bapak Ai Mukhtar, ME, Bahasa Arab. Dan yang terakhir ada Bapak Fahmi Hasan Nugroho, LCMA, dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan yang selanjutnya yaitu ada data mahasiswa dari salah satu kelas PMHB tahun ajaran 2020. Dan yang terakhir ada lulusan PMH. Lulusan PMH ini yaitu sebagai praktisi hukum Islam, calon hakim, calon advokat, calon mediator, penghulu dan peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum Islam dengan menggunakan pendekatan dan perspektif mazhab dalam hukum Islam sesuai dengan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Sebagai contoh lulusan dari Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang pertama yaitu ada Bapak Dr. Randes Ai Yunus Rusyana, MAG, sebagai dosen hukum di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan yang kedua ada Bapak Dr. Haji Yayan Hairul Anwar, MAG, sebagai dosen hukum di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan yang ketiga yaitu ada Bapak Dedi Supriyadi, MAG, sebagai advokat serta dosen mata kuliah Bahasa Inggris di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan yang terakhir ada Teh Silpi angkatan 2017 yang menjadi sebagai advokat. Sekian video profil jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang saya buat.